everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Hari ini kita belajar bersama mengenai 10 cara supaya tidak bosan di rumah dan tetap produktif. Apa saja? 1. Nonton YouTube channel yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan hal yang kita ingin pelajari, yang sesuai dengan informasi-informasi yang kita ingin dapatkan, yang sesuai dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita ingin dapatkan dalam hidup kita. Karena belajar itu nggak pernah terbatas ya, nggak ada kata cukup, nggak ada kata udah gitu dalam hal belajar. Kita ingin terus belajar dan belajar. Nah, tentunya jika kita ingin supaya tetap produktif, kita dapat nonton YouTube channel yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan skill kita, atau yang hal-hal yang kita ingin tingkatkan, hal-hal yang kita ingin kuasai, informasi-informasi yang kita ingin dapatkan, kita bisa nonton di YouTube channel yang sesuai dengan minat kita. 2. Baca buku yang sesuai dengan minat kita. Nah, setiap kita kan punya minat yang berbeda-beda. Supaya kita tetap produktif dan tidak bosan di rumah, kita bisa meluangkan waktu kita dengan membaca buku. Buku-buku yang sesuai dengan minat kita, buku-buku yang kita kuasai. Dan jika kita ingin benar-benar produktif, kita bisa baca buku-buku motivasi, buku-buku bisnis, buku-buku ekonomi, buku-buku teknologi, dan juga lainnya. Kita bisa mendapatkan informasi yang berharga, informasi yang bernilai, informasi yang banyak, dan dapat membantu kesuksesan kita dengan kita membaca buku yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan skill, kemampuan, dan hal yang kita ingin tuju di masa depan. Kita ingin jadi orang seperti apa di masa depan. Nah, kita bisa dengan buku-buku itu dapat membantu kita untuk menjadi orang yang kita ingin tuju di masa depan, jadi orang yang berhasil gitu ya, jadi orang yang sukses di masa depan. Nah, kita bisa dengan membaca buku, sehingga kita nggak bosan di rumah dan kita juga tetap produktif. 3. Buat yang masih tinggal sama orang tua, bisa luangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan orang tua. Ya, selama ini sibuk, jadi kurang waktu untuk bisa berbincang lebih banyak dengan orang tua. Nah, inilah saatnya yang tepat bagi kita untuk berbincang-bincang dengan orang tua. Ya, dengan orang yang sangat masih kita, yang menerima kita padanya, yang peduli sama kita, yang ingin yang terbaik untuk hidup kita, dan yang sudah membesarkan, merawat kita sampai saat ini. Kita bisa luangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan orang tua kita. 4. Kita bisa latihan nyanyi dari YouTube. Nah, jadi karena nggak ke tempat karaoke misalnya, jadi ya bisa untuk latihan nyanyi di rumah. Latihan nyanyinya lewat YouTube channel. Setel lagu-lagu yang kita suka, kemudian kita nyanyi aja gitu. Karena nyanyi terbukti dapat membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita lebih senang, dan juga dapat menghilangkan stres. Dan kita nyanyi, kita akan dapat meningkatkan endorfin kita dan buat kita lebih bahagia. Dan juga dapat melepaskan kepenatan kita, kebosanan, dan juga stres itu sendiri. Dan selain itu, menyanyi merupakan satu skill. Jadi kita dapat menambah added value, kita dapat menambah kualitas dalam diri kita. Karena kita telah latihan menyanyi, contohnya seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang suka nyanyi, bisa latihan nyanyi dari YouTube channel. 5. Latihan masak. Nah, teman-teman bisa gunakan waktu yang ada selama di rumah untuk belajar masak. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bisa masak, teman-teman bisa memperdalam keahlian teman-teman dalam masak. Ya, jadi latihan masak, karena itu juga merupakan satu skill, dan juga tentunya akan berguna ke depannya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa latihan masak entah dari buku-buku masak yang teman-teman punya atau dari YouTube channel. Kalau dari YouTube channel sih menurut saya pribadi sangat jelas ya, karena di YouTube itu dijelasin banget cara masaknya, terus bahan-bahannya, banyak banget tutorial-tutorial masak yang teman-teman bisa pelajarin dari YouTube. Nah, tetap jaga kesehatan dengan berolahraga. Teman-teman tetap bisa untuk berolahraga di rumah. Sebagai contohnya, kalau suka dance atau suka zumba, bisa nonton YouTube channel, kemudian latihan dance, latihan zumba, kemudian juga bisa yoga, bisa lari di tempat, dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting beraktivitas. Jadi bisa lakukan olahraga di rumah. 7. Mempelajari bahasa asing. Teman-teman bisa, supaya nggak bosan di rumah dan juga supaya tetap produktif, bisa pelajarin bahasa asing. Entah misalnya teman-teman udah bisa bahasanya, sebagai contoh bahasa Inggris, terus ingin diperdalam lagi, bisa lihat dari YouTube channel tutorialnya sebagai contohnya.
bahasa Inggris, kemudian teman-teman bisa mempelajari bahasa Mandarin gitu ya, ingin memperdalam bahasa Mandarin atau ingin belajar bahasa Mandarin, teman-teman bisa nonton YouTube channel saya, YouTube channel Chinese with Tias. Ya, YouTube channel Chinese with Tias untuk teman-teman yang mau mempelajari bahasa Mandarin. Dulu saya pernah sekolah bahasa di Beijing di China selama 1,5 tahun. Nah, saya dapat membantu teman-teman untuk bisa supaya lebih bisa bahasa Mandarin, atau untuk yang baru mau belajar juga bisa ya, bisa nonton YouTube channel, ataupun untuk memperdalam bahasa Mandarin juga bisa nonton YouTube channel Chinese with Tias. Dan juga misalnya teman-teman mau mempelajari bahasa Jepang atau bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Spanyol yang lainnya ya, teman-teman bisa nonton di YouTube channel. Atau bisa beli buku-buku yang teman-teman bisa baca selama di rumah supaya tidak bosan gitu ya, supaya nggak jenuh gitu, dan juga supaya tetap produktif, bisa mempelajari bahasa baru. 8. Tidur lebih banyak atau istirahat lebih banyak. Kalau kita sebelumnya kurang tidur gitu, kita hanya tidur 6 jam atau bahkan kurang dari 6 jam setiap harinya. Nah, kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk kita tidur lebih banyak, kita istirahat lebih banyak, 8 jam setiap harinya, sehingga kita merasa lebih fresh, kita merasa lebih segar, kita merasa lebih antusias, dan juga lebih sehat, karena kita perlu sekali untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan sangatlah penting. Kita mau untuk terus menjaga kesehatan kita, karena itu kita salah satu caranya beristirahat dengan cukup, tidur dengan cukup ya. Kita dapat tidur 8 jam setiap harinya, sehingga kita merasa lebih fresh dan tetap fit, tetap sehat, dan juga dapat lebih antusias untuk mengerjakan banyak hal. Kalau kita kurang tidur, kita menjadi lemas, terus bawaannya capek gitu ya, terus jadi loading, diajak ngomong nyautnya lama gitu, gitu nyautnya lama, padahal biasanya mah enggak gitu, karena kurang tidur gitu ya. Dan juga lelah, dan juga dapat lebih mudah terserang penyakit bila kita kurang tidur atau bahkan nggak tidur gitu. Nah, jadi kita dapat gunakan waktu yang ada dengan beristirahat, dengan tidur lebih banyak. 9. Catat impian-impian yang kita ingin capai tahun depan, yang harus kita capai tahun depan, apa-apa saja. Kita buat list mengenai hal-hal yang harus kita capai tahun depan. Dan kita juga bisa buat list mengenai hal-hal yang harus kita capai dalam 5 tahun dari sekarang. Apa-apa saja yang wajib, apa-apa aja yang kudu gitu ya, apa-apa aja yang harus tercapai dalam 5 tahun dari sekarang. Dan gimana cara untuk mencapainya, strategi apa yang kita mau lakukan gitu, strategi apa yang kita mau tempuh agar kita dapat mencapai impian-impian kita gitu, agar impian kita itu nggak hanya menjadi angan-angan tetapi harus tercapai dalam hidup kita gitu. Nah, kita harus buat strateginya, bagaimana cara agar saya dapat mencapai impian saya dalam 5 tahun ke depan, dalam tahun depan, dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan juga. Buat list mengenai hal-hal yang ingin kita capai dalam 10 tahun ke depan. Lebih bagus lagi teman-teman, jadi buatnya detail ya, tahun depan apa, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, dan seterusnya sampai 10 tahun ke depan. Di list per tahunnya apa saja yang sudah harus saya capai, dan strategi apa yang harus saya gunakan agar impian-impian saya dapat tercapai dalam hidup saya. Seperti itu. 10. Mendekatkan diri ke Tuhan. Mendekatkan diri ke Tuhan, berdoa, membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih damai sejahtera, membuat kita menjadi lebih yakin dengan masa depan kita. Karena kita mendekatkan diri ke Tuhan, pribadi yang sangat mengasihi kita, pribadi yang mencintai kita, pribadi yang peduli dengan kita, pribadi yang menolong, memprotek, hanya ingin yang terbaik untuk kita, yang menjaga kita, yang sangat mengasihi kita, yang ada di pihak kita. Nah, kita perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang menciptakan kita, sehingga kita lebih bahagia juga tentunya ya. Dan apa aja sih cara untuk bahagia? Kalau teman-teman mau lebih tahu lebih banyak mengenai 10 cara senantiasa bahagia, salah satunya berdoa, dan 9 lainnya bisa dilihat di 10 cara senantiasa bahagia. Oke, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Teman-teman bisa komen ya, apalagi nih menurut teman-teman yang bisa dilakukan supaya tetap produktif
supaya di rumah nggak bosan dan tetap produktif. Apalagi pasti lebih dari 10 yang tadi saya udah ucapkan. Apa aja? Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang lain gitu ya, ada kepikiran yang lain, please comment. Oke, thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much. See you.